Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Ozirang Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1 Bapak Ibu. Penjajahan bangsa barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa dan merebut hak-hak rakyat Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah A. Bersifat lokal atau kedaerahan, dilakukan secara sporadik. B. Perjuangan menggunakan strategi perang gerilya. C. Perjuangan menggunakan strategi diplomasi. D. Melakukan kerjasama dengan penjajah barat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini Bapak Ibu A. Bersifat lokal atau kedaerahan dilakukan secara sporadik. Kita lihat pembahasannya ya. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah perjuangannya yang masih bersifat lokal. Perlawanan dilakukan secara fisik, perjuangan dipimpin oleh tokoh karismatik dan masyarakat yang mudah diadu domba oleh Belanda. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Islam masuk ke Indonesia membentuk perpaduan dua kebudayaan atau akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Kebudayaan yang datang tidak diterima begitu saja karena bangsa Indonesia memiliki lokal jenius yang tinggi. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Pengaruh masuknya Islam dalam bidang pendidikan adalah A. Adanya sistem berguru. B. Sistem pondok pesantren. C. Belajar bersama untuk memecahkan suatu masalah. D. Mendirikan masjid sebagai sarana dakwah. E. Memadukan cara yang sudah ada dalam masyarakat Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini Bapak Ibu B. Sistem pondok pesantren. Jadi kita lihat pembahasannya ya. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan di Nusantara memunculkan pengajian di masjid atau langgar dengan mendirikan pondok pesantren untuk belajar agama bersama seorang pengasuh yang dinamakan kiai atau ustadz. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Berbagai upaya dilakukan oleh Sultan Agung untuk mengusir Belanda di Nusantara. Beliau mengirimkan pasukan untuk mengusir Belanda, namun ternyata usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung belum mampu mengusir Belanda dari Nusantara. Hal ini mengidentifikasi bahwa A. Belanda sangat sulit untuk dikalahkan. B. Sultan Agung dan pasukannya belum mampu melawan Belanda dari segi. C. Pasukan Mataram kekurangan makanan. D. Adanya mata-mata atau pengkhianat dari kalangan Mataram.
Belanda menang dari segi persenjataan. Jawaban yang benar Bapak Ibu untuk soal nomor 3 ini D. Adanya mata-mata atau pengkhianat dari kalangan Mataram. Kita lihat ya pembahasannya di sini. Persenjataan 1. Kala persenjataan sebab kegagalan serangan Sultan Agung ke Batavia. 2. Kekurangan bahan makanan. 3. Jarak yang ditempuh terlalu jauh antara Mataram dengan Batavia. 4. Menyebarkan penyakit menular. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan A. Mampu menguasai kerajaan Islam di Bandung. B. Wilayahnya hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. C. Mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatila. Dan D. Berhasil meruntuhkan kerajaan Mataram Islam. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatila. Jadi jawaban yang benar C ya. Kita lihat di sini pembahasannya. Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fatila menuju Sunda Kelapa. Armada perang Demak terdiri dari kapal tradisional, jenis lancaran, dan pengejawa yang ukurannya jauh lebih kecil dari galeon. Fatila menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa, sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah penjajahan dari arah barat. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah penjajaran bagian timur Jawa Barat. Dalam kondisi itu, Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh kerajaan penjajah Pajajaran secara kuat, baik di darat maupun di laut. Pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin oleh Fatila akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fatila didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fatila pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang maju dalam bidang agraris. Kerajaan ini tidak bisa mengembangkan maritime karena terletak di pedalaman. Mataram maju dengan hasil kekayaan yang mampu menopang perekonomian masyarakat Mataram.
Komoditas utama Kerajaan Mataram adalah A. Cengkeh, B. Tebu, C. Der, D. Beras, dan E. Jagung. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya ya. D. Beras. Kegiatan perekonomian Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor pertanian atau agraris karena letaknya yang jauh dari pelabuhan. Komoditas utamanya adalah beras. Selain itu juga ada gula, kapas, kelapa, dan palawija. Kerajaan Mataram mempunyai 3 pelabuhan dagang utama, yaitu Jepara, Kendal, dan Tegal. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.